Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam kelas virtual dalam mata pelajaran matematika. Pada kali ini kita akan bahas tentang materi himpunan bagian yang kedua. Untuk kompetensi dasar yang akan dibahas pada kesempatan kali ini masih tetap sama dengan KD yang himpunan materi yang ke-1. Pada materi yang kedua ini, kita akan membahas tentang kardinalitas himpunan, himpunan bagian, himpunan kuasa, dan kesamaan dua himpunan. Ini adalah fokus materi yang akan kita bahas. Yang pertama, kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan lambang N buka kurung A. Artinya A adalah nama dari himpunan tersebut. Himpunan berhingga adalah himpunan yang memiliki anggota hingga atau berhingga. Contohnya himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4. Kemudian himpunan tak hingga adalah himpunan yang memiliki anggota tak hingga. Contohnya himpunan B yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi ada banyak sekali anggota dari himpunan tersebut. Contoh, tentukan banyaknya anggota himpunan A dan himpunan B berikut. A anggotanya 2, 4, 6, 8, 10. B anggotanya 1, 3, 5, 7, 27, 29. Maka banyaknya anggota A ada 5. Karena ini sudah jelas tertulis ada 5 anggota himpunan. Sehingga dinotasikan dengan N kurung A sama dengan 5. Berarti ini kardinalitasnya ya. Kemudian yang anggota B, karena di sini ada titik-titik, sementara di titik-titik ini ada beberapa bilangan ya, beberapa anggota himpunan, maka kita lihat polanya. Di sini polanya bertambah 2 terus ya. Berarti setelah 7 berapa? 9 ya. Kemudian 11. Kemudian 13. Kemudian, kita urut semua sampai pada 27, 29. Ternyata setelah kita tulis semua, banyaknya anggota B ada 15. Ya, jadi dinotasikan NB sama dengan 15. Berikutnya adalah kita bahas tentang himpunan bagian. Misalkan diketahui himpunan-himpunan seperti ini A, B, dan C ya. Dari ketiga himpunan tersebut, apakah relasi antara ketiga himpunan tersebut? Dari setiap himpunan A termuat di dalam B. Kita lihat himpunan A, semua anggotanya ini termuat di dalam B ya, betul ya. Kemudian setiap anggota B termuat dalam himpunan C. Dilihat, setiap anggota B semuanya berada di dalam himpunan C. Betul ya? Sehingga bisa ditulis A. Nah, ini lambang dari himpunan bagian. Jadi A adalah himpunan bagian dari B. B adalah himpunan bagian dari C. Sehingga bisa dituliskan A himpunan bagian dari B, himpunan bagian dari C. Sekarang amati gambar berikut. Ada gambar diagram Venn ya. B berada di dalam A. Ini berbeda dengan masalah di atas ini ya. Ini ada masalah baru. B berada di dalam A adalah gambarnya. Himpunan B ini berada di dalam himpunan A. Ya. Sehingga bisa ditulis B himpunan bagian dari A. Karena B berada di dalam A. Paham ya? Atau bisa ditulis
A lambangnya dibalik. Artinya adalah A memuat B. Jadi himpunan A memuat himpunan B. Artinya di dalam himpunan A di situ ada juga himpunan B. Ya, jadi boleh ditulis kalau lambangnya terbalik berarti yang A-nya di depan ya. Kalau lambangnya seperti ini berarti B-nya di depan. C tidak berada di dalam A, maka ditulis C bukan himpunan bagian dari A. Nah, karena C kan di luarnya A kan. Sehingga bisa ditulis dengan lambang C bukan himpunan bagian A. Jadi bukan himpunan bagian itu lambangnya kayak himpunan bagian tapi dikasih garis miring seperti ini. Ini adalah lambang bukan himpunan bagian. Contoh, tentukan semua himpunan bagian dari P. Maka cara menjawabnya, himpunan bagian itu kita urut mulai dari yang anggotanya 0, anggotanya 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Dilihat dulu P ini anggotanya ada berapa ini? Anggotanya ada sebanyak 4 ya. Berarti nanti kita urut mulai dari anggotanya 0 sampai anggotanya 4 ya. Yang anggotanya 0 adalah himpunan kosong. Himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan ya. Jadi himpunan bagian itu selalu dimulai dari himpunan kosong. Berikutnya yang anggotanya 1, berarti himpunan yang anggotanya 1 saja, himpunan yang anggotanya 2 saja, himpunan yang anggotanya 3 saja, himpunan yang anggotanya 4 saja. Ini berarti setiap himpunan ini anggotanya hanya satu-satu saja ya. Oke. Sekarang himpunan bagian yang banyak anggotanya ada 2. Berarti 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4. Kalau 1 dengan 2 terus ditulis 2 dengan 1 itu enggak boleh ya, itu artinya sama saja. Jadi 1,2 dengan 2,1 itu sama ya. Jadi cukup ditulis salah satu saja. Gitu ya. Sehingga untuk melanjutkannya adalah langsung 2,3. Kemudian 2 dengan 4. Kemudian 3 dengan 4. Jadi ini yang anggotanya 2. Sekarang himpunan bagian yang banyak anggotanya ada 3. Yang pertama 1, 2, 3. Kemudian 1, 2, 4. Dilanjutkan 1, 3, 4. Dan 2, 3, 4. Ya. Jadi biar tidak terbalik atau bisa tertulis semua himpunan bagiannya, usahakan nulis angkanya urut mulai dari angka terkecil ya. Sehingga tidak ada nanti yang terlewatkan. Jadi diurut mulai dari angka yang terkecil. Yang terakhir, himpunan bagian yang banyak anggotanya ada 4. Yaitu himpunan itu sendiri. Yang anggotanya 1, 2, 3, 4. Jadi hanya ada 1 ya. Kalau 2 dengan 3 ini dibalik ya tetap sama. Jadi cukup ditulis salah satu aja. Makanya kalau menulis bilangannya diurut dari yang terkecil, maka akan kelihatan ya. Kalau angkanya ada yang terbalik ini, oh berarti ini sama. Gitu ya. Oke. Jadi himpunan bagian dari P yang anggotanya 1, 2, 3, 4 ini adalah, nah ini semua himpunan bagiannya ini. Nah, jadi semua yang tertulis di atas ini semuanya ditulis di sini. Jadi ada berapa ini semuanya? Begitu ya. Oke. Sekarang himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari A yang dilambangkan dengan PA. Banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan N buka kurung PA. Maka N buka kurung PA adalah 2 pangkat N. Itu adalah rumusnya. Contoh lah, ini adalah contoh yang tadi kita bahas ya. Himpunan kuasa dari A2 yang anggotanya 1, 2, 3, 4. Ya, berarti banyaknya anggota ada 4. Berarti kalau di rumus ini N sama dengan 4.
Ini adalah hasil yang tadi, himpunan bagian dari A, kita tulis semuanya ya. Setelah kita hitung banyaknya ada berapa ini? Banyaknya ada 16. Sehingga kalau kita gunakan rumus untuk menentukan banyaknya himpunan bagian adalah 2 pangkat N. Karena N-nya ada 4, maka banyaknya anggota himpunan bagian adalah 2 pangkat 4. Berarti hasilnya sama dengan 16. Jadi sama saja ya. Jadi bisa pakai rumus atau dihitung satu persatu seperti ini. Kesamaan dua himpunan. Himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B. Dan sebaliknya setiap elemen B merupakan elemen A. Elemen itu anggota ya. Jadi setiap anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B. Itu dikatakan himpunan A sama dengan himpunan B. Dengan kata lain anggotanya sama persis. Mungkin hanya posisinya aja, ada yang ditukar, ada yang depan, belakang dan sebagainya. Tapi personilnya, anggotanya semuanya sama antara himpunan A dan himpunan B. Itu kalau sama. Sekarang kalau ekuivalen. Kalau ekuivalen itu hanya menyatakan banyaknya saja yang sama. Jadi, kalau banyaknya A sama dengan banyaknya anggota B, maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Apakah anggotanya A itu sama persis dengan B? Tidak harus kalau yang ini. Kalau ekuivalen itu hanya banyaknya saja. Misalkan seperti itu bisa ya. Nah, ini contohnya. A anggotanya 0, 1. B anggotanya himpunan X dengan hingga X kurang dari sama dengan 1. X bilangan caca. Ingat bilangan caca mulai dari berapa? Mulai dari 0. Karena ini ada tanda sama dengan berarti satunya masuk anggota atau ikut. Berarti B ini anggotanya adalah 0 dan 1. Berarti anggotanya A dengan anggotanya B sama enggak? Sama, yaitu anggotanya 0 dan 1. Maka dikatakan A sama dengan B. Nomor 2. Jika A anggotanya AB, ABI, dan B anggotanya IBA, IBA. Dilihat anggotanya. Terdiri dari huruf A, huruf B, huruf I. Huruf A, huruf B, huruf I. Sama kan? Hanya posisinya aja yang diputar-putar. Karena anggotanya sama, maka dikatakan himpunan A sama dengan himpunan B. Contoh ketiga. Jika A anggotanya 358, B anggotanya 38. Sudah jelas enggak sama, yang A anggotanya ada 3, yang B anggotanya ada 2. Maka himpunan A tidak sama dengan himpunan B. Contoh yang nomor 4. A anggotanya ABC, B anggotanya 1, 2, 3. Karena yang sama hanya jumlah banyaknya saja, sementara anggotanya tidak sama, maka A tidak sama dengan B. Begitu ya. Tetapi A ekuivalen B karena banyaknya anggota sama. Nah, ini tadi himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Ingat kardinal tadi? Kardinal adalah banyaknya anggota himpunan. Dinotasikan, nah ini lambang dari ekuivalen ya, kayak tanda tak berhingga. Contohnya, A anggotanya 1357, B anggotanya ABCD, maka A ekuivalen B sebab NA banyaknya anggota A sama dengan banyaknya anggota B, yaitu banyaknya ada 4. Sekarang latihan soalnya ya, silakan di screenshot atau ditulis atau difoto, terserah. Ada 4 soal ya. Silakan dikerjakan di buku tulis sambil mengingat materi yang sudah
kalian pelajari di depan tadi. Sudah cukup? Cukup. Mungkin ini saja apa yang bisa kita sampaikan dan dibahas pada video himpunan materi yang kedua ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dan kalian bisa mengerjakan soal-soalnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.